Nabi itu pernah menjelaskan kepada para sahabat tentang pemimpin yang baik dan pemimpin buruk. Ya. Jadi khiyaru a'imatikum, sebaik-baik pemimpin di antara kalian itu adalah alladzina yuhibbunakum wa tuhibbunahum, yang mereka mencintai kalian, kalian mencintai mereka. Wa yusholluna alaikum wa tushalluna alaihim, mereka mendoakan kalian, kalian mendoakan mereka. Itu pemimpin yang baik. Wa syiraru a'imatikum, pemimpin yang paling jelek di antara kalian adalah alladzina yabghadunakum, yang mereka membenci kalian, wa tabghadunahum, ya, dan kalian membenci mereka. Wayal anunakum watal anunahum, mereka melaknat kalian, kalian melaknat mereka. Dan para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, Rasul, mengapa kita nggak perangi aja itu pemimpin buruk? Maksudnya perangi dengan pedang. Para sahabat, ini hadis dari Imam Bukhari Muslim. Nabi mengatakan masolau, wah ini pertanyaannya sulit ini sebetulnya nih ya. Memang di Al-Quran itu disebutkan wa aqimus sholah, ya, berdiri tegak, menegakkan sholat. Jadi kalau kita artikan secara letterlek, ya, secara bahasa Arab itu yang disebut koma yakumu, ya, kemudian ada iqomah, itu artinya tegak, berdiri tegak gitu. Jadi artinya yang disebut menegakkan sholat itu betul-betul sholat itu tegak gitu para jamaah. Beda dengan melaksanakan. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu ada amila atau fa'ala, itu sama. Jadi ada yang bedakan sih ya. Tapi yang populer kalau kita mengerjakan sesuatu itu dengan perkataan amila atau fa'ala. Beda, memang beda. Menegakkan sholat itu artinya adalah semua hal yang berkait dengan sholat itu betul-betul tegak. Tidak, kalau kita sebagai individu itu sholat itu betul-betul tegak ada di dalam diri kita. Kalau orang sudah sampai dia menegakkan sholat, maka pengaruh sholat itu pasti akan dia bawa kemana-mana. Di antara pengaruh sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar, bisa mencegah dia dari kekejian dan kemungkaran. Makanya kalau orang itu menegakkan sholat, sekalian, orang ini benar-benar menegakkan sholat, pasti dia setelah keluar dari masjid dia tidak akan mengerjakan yang keji dan mungkar. Ini kalau orang benar-benar sholat itu. Orang munafik itu mengerjakan sholat. Nyun sewu, orang munafik itu mereka juga mengerjakan sholat. Bahkan ada orang munafik itu sholatnya selalu di belakangnya Nabi. Abdullah bin Ubay bin Salul itu kalau sholat juga dekat sama Nabi. Bahkan itu dia waktu meninggal itu kan minta di kain kafani, kainnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah dia menegakkan sholat? Enggak, kalau mengerjakan iya. Cuman dia tidak menegakkan sholat. Bahkan di hatinya enggak ada sholat sama sekali. Karena hakikat orang munafik ini adalah orang kafir. Bahkan jauh lebih buruk daripada orang kafir. Orang munafik itu ada dua macam. Kafir yang munafik yang hakiki, i'tiqodi, ada munafik yang enggak sampai i'tiqodi. Munafik yang i'tiqodi itu hukumnya orang kafir. Bahkan keadaannya jauh lebih buruk daripada orang kafir. Di Al-Quran disebutkan innal munafikina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu di keraknya neraka para jamaah. Mengapa orang munafik itu keadaannya lebih buruk daripada orang kafir? Kalau orang kafir mah kelihatan dia kafir, nggak ngerjain sholat kelihatan orang kafir. Kalau orang munafik dia kayak orang muslim, casingnya muslim, cuman dia itu berbahaya. Jadi menikam kaum muslimin. Tapi ada juga orang yang punya sifat-sifat munafik, tapi nggak boleh dikafirkan. Nabi menjelaskan bahwa ayatul munafik
salasun. Ayat tanda orang munafik itu ada 3. Jika dia ngomong idza hadasa kadzaba, jika dia ngomong dia menipu, jika dia itu ida ya wa idza tu'mina khana, jika dia diberi amanah dia berkhianat, jika wa'ada khana, jika dia berjanji dia khalafa, dia ingkari. Dan para jamaah di dalam, kalau panjenengan baca ya, menegakkan sholat itu sampai harus tegak semuanya. Tegak semuanya ini tidak hanya kalau dalam konteks pribadi sampai gitu. Orang itu bisa sampai mencegah dirinya dari yang mungkar. Karena Pak, asar sholat itu besar, Bapak sekalian. Pengaruh sholat itu besar. Nah, kelihatan kalau orang itu ahlus sholat dengan yang yang tidak, itu kelihatan. Kalau orang itu sholatnya benar-benar sholat, maka dia pasti tidak akan pernah melanggar perintah-perintah Allah. Karena sholat itu bisa mencegah dari kekejian dan kemungkaran. Kalau orang itu sering sholat kok masih melakukan kemungkaran, mungkin barangkali salah satu sebabnya sholatnya belum menegakkan, belum mendirikan, tapi baru mengerjakan. Makanya di dalam hadis, sholat itu menjadi indikasi penguasa itu boleh dimakzulkan atau tidak. Itu sholat salah satu parameternya. Ada hadis Nabi itu pernah bercerita, ini yang saya agak panjang dikit. Nabi itu pernah menjelaskan kepada para sahabat tentang pemimpin yang baik dan pemimpin buruk. Ya. Jadi khiyaru a'imatikum, sebaik-baik pemimpin di antara kalian itu adalah alladzina yuhibbunakum wa tuhibbunahum, yang mereka mencintai kalian, kalian mencintai mereka. Wa yusholluna alaikum wa tushalluna alaihim, mereka mendoakan kalian, kalian mendoakan mereka. Itu pemimpin yang baik. Wa syiraru a'imatikum, pemimpin yang paling jelek di antara kalian adalah alladzina yabghadunakum, yang mereka membenci kalian, wa tabghadunahum, ya, dan kalian membenci mereka. Wayal anunakum wa tal'anunahum, mereka melaknat kalian, kalian melaknat mereka. Dan para sahabat bertanya, afala nuqatiluhum ya Rasulullah, Rasul, mengapa kita nggak perangi aja itu pemimpin buruk? Maksudnya perangi dengan pedang. Para sahabat, ini hadis dari Imam Bukhari Muslim. Nabi mengatakan, masolahu, jangan selama mereka masih menegakkan sholat. Di hadis yang lain disebutkan, ma'aqamu fikumus sholat, jangan selama mereka masih menegakkan sholat. Maknanya begini, penguasa itu, para jamaah, pemimpin dalam Islam itu, dia tidak hanya bertugas menyejahterakan masyarakat ya di dunia ini, tapi dia juga harus menjaga sholatnya masyarakat. Makanya para ulama mengatakan, kalau seorang imam, pemimpin, sudah membiarkan misalnya gini, masyarakatnya nggak sholat, kok nggak dihukum sama dia, berarti dia sudah tidak menegakkan sholat lagi. Pemimpin seperti itu boleh dimakzulkan, kata ulama. Itu saking seriusnya sholat itu sampai begitu. Jadi ma'aqamu fikumus sholat. Jadi Al-Hafidz Ibnu Hajar itu mengatakan, kalau di antara makna aqamu fikumus sholat, menegakkan hukum-hukum hudud tentang sholat. Maksudnya gini, kalau ada orang nggak sholat, itu harus dihukum. Kalau ada orang nggak sholat kok nggak dihukum sama negara, wah itu negaranya harus diganti. Harus diganti tuh. Bukan negaranya, pemimpinnya. Ya. Harus diganti tuh. Cari pemimpin yang mau menegakkan sholat. Nah, perkara niat ini kan ada pendapat yang menyatakan harus dilafazkan, ya, atau cukup bahwa ada yang berpendapat bahwa ketika kita keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat, atau ketika kita sahur malam itu sudah menunjukkan niat kita, gitu kan, tanpa harus dilafazkan. Nah ini gimana Ustaz? Jadi pembahasan tentang talafut niat. Talafut itu melafatkan niat. Niat itu hukum asalnya adalah amalul qalbi. Itu perbuatan hati, sehingga tidak harus dilafatkan. Cuma ulama di mazhab Syafi'i mengatakan, mengapa mereka itu mengistihabkan? Istihab itu mensunahkan, menganggap baik orang yang melafatkan niat.
Karena itu tujuannya adalah lisiddatil qalbi, untuk menguatkan hati, kata mereka begitu. Menguatkan hati. Makanya misalnya kalau sholat subuh ya usolli fardhus subhi ya gitu. Diniatkan, dilafatkan. Niatnya itu dilafatkan. Kalau nggak dilafatkan gimana? Ya nggak apa-apa. Memang hukum asalnya adalah amalul qalbi. Cuma kalau di mazhab Syafi'i begini para jamaah. Jadi kalau niat, ya niat itu dibedakan dengan azam, cita-cita. Beda. Jadi yang disebut niat itu adalah qasdun muqtarinan bil fi'li. Jadi niat atau tujuan, kehendak hati yang diiringi dengan perbuatan. Makanya kalau misalnya gini, jenengan kalau wudhu nih, di rumah mau wudhu ke masjid, niat di rumah itu nggak disebut niat, itu cita-cita namanya. Yang disebut niat itu adalah pas jenengan wudhu. Kalau di mazhab Syafi'i itu niat itu saat jenengan membasuh muka. Kalau ini bilang bismillah aja itu sunnahnya. Ini kalau di mazhab Syafi'i ya, saya nggak bicara yang lain. Kalau pas wudhu itu membasuh tangan nih yang sunnahnya ya, baca bismillahirrahmanirrahim, basuh tangan, kemudian berkumur-kumur pakai siwak, terus kemudian ada istingsar, kemudian ada ya menghirup dan mengeluarkan, istingsar itu dikeluarin dengan tangan kanan, dihirup dan dikeluarkan dengan tangan kiri, baru kemudian muka. Nah, muka pada saat membasuh muka ini diniatkan di situ. Kalau misalnya dilafatkan itu nawaitul wudu'a. Nah, begitu. Itu baru disebut niat. Jadi niat itu harus dibarengi dengan perbuatan. Nah, kalau puasa niatnya di malam hari. Kalau di malam hari ya setelah maghrib ya udah malam. Jadi niat setelah maghrib boleh. Gitu. Karena di malam hari. Tapi itu ada perselisihan pendapat. Di mazhab Maliki cukup sekali untuk 1 bulan, jangan mulai awal bulan. Terus bahwasanya niat puasa sebulan penuh karena Allah, ya udah, itu udah full 1 bulan gitu. Tapi kalau di ulama yang lain setiap malam berniat gitu. Jadi itu niat itu gitu. Kalau saya sendiri itu yang disebut niat yang ngikuti pendapat mazhab Syafi'i. Jadi muqtarinan bil fi'li, harus dibarengi dengan satu amal. Untuk membedakan dengan cita-cita. Apa sih pentingnya niat itu sebetulnya gitu. Niat itu hakikatnya yang paling penting kalau dalam konteks ibadah untuk membedakan misalnya apakah ibadah itu ibadah sunnah atau wajib. Misalnya panjenengan Bapak sekalian, junub, nyun sewu, junub. Mau mandi, kalau jenengan cuma niatnya mandi doang, itu jenengan tetap dalam keadaan junub. Tapi waktu mandi itu harus punya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Nggak boleh nggak ada niat udah mandi doang gitu tuh, salah jenengan. Makanya niat itu bisa menentukan arah dari hukum satu perbuatan. Misalnya jenengan ngasih duit ke seseorang, orang pasti akan bertanya kalau paham, ini uang apa nih Pak? Sedekah atau zakat? Kalau itu zakat, harus diniatkan zakat. Dan zakat itu wajib hukumnya. Nggak boleh, kalau membayar zakat itu niatnya sunnah, nggak boleh. Karena itu wajib hukumnya. Jadi pentingnya niat seperti itu. Bahkan itu kalau di dalam kitab fikih, bab niat itu dibahas di pertama kali. Di usul fikih di pertama kali. Itu babun niyah itu. Bab tentang. Ya, walau alam, kira-kira gitu.